Siapa yang bilang sepakat? Jungkook BTS. Nggak apa-apa dalam artian lu dijadiin WFB nggak apa-apa Nggak mau. maksudnya. Hai. Hai. Afina. Akbar. Jadi apa? Jadi apa? Aneh banget sih. Hai. Afina visual designer. Akbar planner. Oke. Vina. Gue di sini di Pixel sebagai creative content specialist. Kalau gue Bismo sebagai visual designer. Gue Brian sebagai market analis. Gue Sally sebagai layout analis. Oke. Gue Alia, gue sebagai content experience specialist di Pixel. Gue Hilmi, gue account strategis di Social Ads. Hai. Halo. Fun fact, kita nggak pernah ketemu ya meskipun Belum. satu kantor. Nggak pernah lihat juga. Gue pernah ngeliat beberapa kali, cuma kayak di bawah aja, kayak gitu lewat doang. Oh iya, memang gak main-main. Siapa tuh gitu? Siapa tuhnya? Halo. Dalam konteks apa ya? Nggak, kayak kan gue nggak pernah lihat itu siapa kira kayak tadi gitu. Oke. Oke, jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol aja sih. Nanti gua akan nambah topik, terus kalian sampein apa sih yang menurut kalian tentang topik itu. Gua mau tanya pendapat kalian tentang love at first sight. Menurut kalian apa sih love at first sight? Mungkin nggak sih adanya love at first sight itu? Kalian percaya nggak? Mungkin tuh lebih ke suka kali ya, ngelihat mukanya cantik atau enggak badannya gitu atau kayak gimana. Tapi lu pernah instant love? Instant love. Gue fun fact sama mantan gue selalu ketemu di tempat yang nowhere banget sih. Berarti start from strangers. Iya, bener-bener yang kayak di saat gue lagi sendirian. Wow. Ya udah kenalan aja gitu, kenalan jadi gitu. Love at second sight sih. Jadi kayak kita ketemu seseorang, terus we know that we're going to fall in love with them gitu loh. Cinta pada pandangan pertama nggak mungkin, agak-agak mustahil. Kalau naksir pada pandangan pertama mungkin. Gue nggak pernah ngalamin love at first sight. Dari pengalaman hidup gue, lu bisa sayang sama seorang atau suka atau even cinta sama seorang kalau lu udah kebiasaan. Kan kalau kata orang Jawa kan tresno jalaran sama pelino. Tresno jalaran sama pelino. Jadi kayak lu bisa sayang sama seorang karena terbiasa. Mungkin makin ke belakang, makin enggak. Dulu percaya karena kebanyakan nonton film Disney. Dan sekarang punya intinya enggak. Mungkin artinya bukan yang kayak gue langsung sayang sama lu, gue langsung apa gitu. Yang bener kata lu tadi, tertarik gitu. Jadi emang ketika orang bilang don't judge the book by the cover, itu menurut gue agak salah, kurang relevan karena lu pasti menilai dari tampilan dulu gitu awalannya. Kalian tahu terms open relationship? Tahu. Ya, Menurut kalian? pernah denger. Kalau dari gue sendiri, gue setuju. Surprisingly gue setuju. Gue sangat setuju dan gue sangat nyaman menjalankan itu sih. Gak tau ya, mungkin karena gue tipenya juga gak bisa dilarang, gak bisa diatur. Susah sih, susah banget buat ngasih tahu. Karena makin kasih tahu tuh makin kayak, aduh apa sih, ribet. Buat gue seseorang itu kan memang harus dihargai ya gitu, maupun perasaan, fisik, mental gitu, fisikal dan mentalnya gitu harus dihargai. Dan secara norma, secara aturan hidup ya lu memang lebih baik bersama, ketika lu udah punya pasangan ya bersama pasangan lu aja gitu. No. Kenapa? Ya why would you share someone you love with somebody else? Kenapa gitu loh? Gak masalah sih selama dua orang itu ya sama-sama mau, terus ya nggak, emang berarti mereka sama-sama komitmen untuk nggak berkomitmen. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak apa-apa banget orang mau melakukan open relationship, itu terserah, balik lagi ke mereka. Cuman kalau gue pribadi, gue mungkin nggak akan sanggup untuk bisa melakukan itu karena yang ada di otak gue adalah kalau sama satu orang ya sama satu orang aja. Jadi mungkin ngebahas nilai-nilai normatif aja sih. Mungkin lebih bahas kayak mungkin secara garis besar kayak orang Indonesia yang ngebahas ada culture yang monogami, mungkin katanya monogami nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya pacaran pun kan ikatannya belum sah ya, baru kayak ya udah satu status asin omongan doang gitu kan. Tapi
pacaran juga butuh sama-sama ngerti gitu kan. Kemarin gue pacaran almost 5 years. Oke. Nyicil. 5 tahun. Nyicil rumah gitu loh. Enggak bercanda. Udah hampir 5 tahun dan itu bermula dari ya ini without having commitments together gitu. Maksudnya kayak nggak perlu lah menurut gue, kita udah gede, nggak usah lah yang kayak lo mau nggak jadi cewek gue, lo mau nggak pacaran sama gue. Nah, kalau menurut kalian FWB tuh gimana sih? Kalian tuh oke nggak dengan si FWB itu? Apa mungkin orang bisa ngejalanin FWB tanpa ada perasaan gitu? Iya. Gue makin banyak menemukan orang-orang, termasuk teman-teman deket gue, banyak banget yang FWB. Mereka end up kayak malah relationship-nya jadi hancur gitu loh. Kan tadi mereka temenan doang, terus kayak berlanjut ke hal-hal lain tanpa ada komitmen. Mungkin for some people FWB itu nggak apa-apa. Gue pun nggak apa-apa banget sebenarnya. Cuman gue ngelihatnya nggak apa-apa dalam artian lu dijadiin FWB nggak apa-apa nggak mau, maksudnya? nggak mau. Maksudnya FWB in general, gue nggak apa-apa banget. Kayaknya nggak mungkin. Mungkin kalau di FWB itu salah satunya ada yang dia sebenarnya punya perasaan tapi si satunya lagi tuh dia emang nggak mau buat komitmen, jadinya akhirnya si salah satu pihak itu yang ngalah dan ya udah FWB aja. Tapi pastinya kalau menurut gue sih antara dua-duanya atau salah satunya mereka pasti ada satu perasaan sih. FWB, friends with bonus ya. Boleh. Gue sepakat mas, bisa-bisa aja sebenarnya gitu kan. Sepakat, siapa yang bilang sepakat? Siapa yang bilang bisa ya? Masih tanya ya. Ah ya, oke. Gue pernah hampir menuju ke sana. Cuma ya udah, kita sebatas teman aja ya, nih gitu. Oke. Ya udah. Ya udah, maksudnya setelah itu ya udah kayak ya udah a couple times and then ya udah kayak teman aja tetap biasa. Kalau ketemu tetap ngobrol biasa. Jadi as if nothing happen gitu loh. Kayak nggak soal itu nggak ada yang terjadi gitu loh. Jadi ya udah it happens ya wis gitu loh. Ya sudah. Kalau konsep FWB-nya sendiri, gue personally nggak masalah dengan hal itu sih. Pedes. Kalau orangnya itu normal, tertarik sama lawan jenis, pasti di dalam FWB itu ada salah satu atau dua-duanya punya perasaan, karena gue nggak pernah ngalamin itu. Tapi ya kalau gue personalnya lebih baik jangan, karena FWB merugikan kedua belah pihak. Ceweknya dibikin rugi, cowoknya membikin rugi buat calon dirinya nanti. Udah overrated aja gitu, kayak overuse gitu. Iya. Apa-apa sedikit-sedikit wah FWB gitu kan. Dan gua pribadi mungkin karena gua dari dulu udah termindset soal apa namanya, nggak FWB itu nggak benar gitu dalam tanda kutip. Gua sendiri sih nggak mau ya mengikuti aturan itu gitu. Cuman yang gue lihat sih memang sekarang orang banyak nih. Dan orang beda-beda banget sih betul, sekarang. Betul. Dan kalau mau dibilang untuk tidak mengikut sertakan perasaan ketika melakukan FWB, gue rasa agak bullshit nggak sih gitu. Kayak maksud gue, lu ketika spending time nih sama satu orang gitu dalam waktu yang konsisten gitu, kayak seminggu sekali, seminggu dua kali, dalam waktu yang konsisten ya lu lama-lama akan tumbuh nggak sih sedikit-sedikit gitu. Kayak ya kayak gitu deh pokoknya. Salah satunya tuh karena ya other than that ya lo mau mikir apa lagi gitu. Selain ya udah benefitnya itu, habis itu ya udah nggak mikir apa lagi. Benefitnya bisa apa aja gitu kan. Hampir nggak pernah berhasil sih. Nggak pernah berhasil. Hampir nggak pernah berhasil karena at some point pasti akan ada titik di mana dia kayak jadi demanding, jadi ngerasa ya terus kenapa lo sama yang lain juga, kenapa lo jalan sama yang lain juga. Terus kalau misalnya lagi nggak bisa ketemu, terus merasa bersamanya udah kayak pacar gitu. Maksudnya kayak kesepakatan awalnya kan nggak kayak gitu ya. Betul. Jadi kayak Betul. menurut gue nggak akan berhasil sih, karena salah satunya pasti akan ada. Berikutnya kalau soal selingkuh, apa pendapat kalian tentang selingkuh? Kalau selingkuh, gue pribadi sih belum pernah, atau diselingkuhin juga belum. Cuman menurut gue berarti kalau orang udah selingkuh ya dia nggak punya komitmen, ataupun mungkin dia punya rasa
nggak percaya diri kali ya sama dirinya terhadap si pacarnya itu, akhirnya dia nyari di orang lain gitu. Totally wrong gitu, kayak ketika lo udah selingkuh means ketika misalnya dalam hubungan gitu ya, gue dengan pasangan gue dan pasangan gue atau gue gitu selingkuh, berarti hubungan udah harus berakhir. Fase pertama tentunya diselingkuhin dong. Anak polos, anak bawang dibohong-bohongin, nggak terima harga diri gue. Komitmen itu berharga, men. Komitmen itu sesuatu yang abstrak yang mahal. As in gue diselingkuhin, gue nggak tahu sih sebenarnya kayak itu selingkuh apa enggak. Gue kayak selingkuh tuh menurut gue batasannya gede banget. Jadi waktu tiap orang beda-beda sih. Iya, kayak level selingkuh tuh apa sih? Ada orang yang mikir kayak gue pergi sama cowok aja itu tuh selingkuh. Gue totally disagree ya dengan konsep perselingkuhan apapun alasannya gitu kan, karena ya sama seperti lo juga, gue juga pernah juga mengalami fase dimana gue diselingkuhin jadi SMP kan, yang namanya anak baru tumbuh gitu kan, terus kok cewek gue kok cewek sama cowok lain dan segala macam gitu kan. Maksudnya nggak ujuk-ujuk aku pengen selingkuh gitu. Enggak. Pasti itu ada alasan, pasti ada suatu kekurangan. Apakah dari internal atau eksternal? Dari internal sih biasanya. Oh. Dari internal. Dari dalam diri sendiri. Gue diselingkuhin nggak tahu. Nggak mau tahu juga. Terus kalau gue melihat ada orang yang selingkuh, gue pasti tanya dulu alasannya apa. Kalau alasannya karena dia diselingkuhin balik, iya gue sih ya terserah, tapi lebih baik gak usah gitu kan. Tapi kalau misalnya dia alasannya karena kayaknya gue lebih tertarik sama orang yang gue selingkuhin ini deh gitu kan. Dan kalau pertanyaannya gue pernah diselingkuhin, pernah selingkuh, atau pernah jadi selingkuhan, gue pernah tiga-tiganya. Kalau misalkan kita ngomongin soal relationship yang ideal tuh seperti apa sih yang ada di kepala kalian? Tipikal ideal yang harus gue cari adalah number one itu pasti dari segi komunikasi. Udah, itu aja, komunikasi. Karena dari segi komunikasi lo bisa kemana-mana tuh. Pasangan yang ideal dulu, pasangan yang ideal itu nggak ada kalau menurut gue. Dalam artian gini, lu ideal itu kan berdasarkan ekspektasi ya. Ideal itu berdasarkan hal-hal apa aja yang menurut lu yang lu buat yang orang ini bisa meet your expectation gitu loh. Dan ketika lu naruh sebuah list gitu dalam kepala lu, ibaratnya nggak pernah akan ada semua orang yang bisa memenuhi ekspektasi itu kalau dari gua. Nggak ada rahasia-rahasiaan, karena kalau udah rahasia-rahasiaan ya pasti ada sesuatu kan, kayak misalkan sebenarnya nggak butuh kita harus ngasih si password Instagram kita, WhatsApp kita ke pacarnya. Kalau misalkan emang kita terbuka ya silakan gitu, cek aja. Sebelum meja makan, ada keluarga lo sama keluarga dia, kalian lagi makan bareng, kalian lagi cerita itu hari Minggu atau hari Sabtu tuh kalian kemana aja. Bisa bilang kalian itu baru balik dari pantai, like we have fun gitu, we had fun during that day. Like habis itu kita cerita lah, oh tadi pamannya ini kayak gini, oh enggak loh kayak gini, kayak share toast itu di meja makan sambil makanan favorit, makanannya anget, ada yang kuah-kuah, mungkin soto atau rawon. Kalau ideal relationship buat gue untuk saat ini adalah orang yang bisa menikmati masa-masa prison, yang sadar kalau misalnya kita ini hidup di present times gitu, bukan di masa lalu atau di masa depan gitu. Gue kadang bisa enough banget sama orang-orang yang selalu, iya aku punya ekspektasi kayak gini sama kamu, kita bakal kayak gini, terus dia mengusahakan itu, tapi dia lupa kalau dia tuh hidup di present times gitu. Jungkook BTS, ya gitulah. Kalau misalnya lu nggak tahu Jungkook BTS kayak gimana, cari di Google Jungkook BTS kayak gitu perawakan, apa nggak Kim Taehyung BTS kayak gitu. Tipe cowok yang ideal itu satu, kayak dia mungkin dia harus bisa terbuka sama kehidupannya dia. Penting banget buat gue untuk punya cowok yang bisa diajak ngobrol. Karena gue orangnya suka ngobrol sebenarnya, Yang dimana kedua belah pihak tuh bisa membuat satu sama lain stabil, konsisten, sama secure. Yang bikin lo tenang aja sih udah. Yang bikin Lo tenang, lo percaya everything's going to be okay, ya udah. Terus kalau status sekarang gimana? Punya pacar atau? Kalau gue masih single kebetulan, jadi belum ada cewek yang lain ya.
Statusnya ya baru putus, single. Gue single. Gue baru keluar dari 5 years relationship. Gue punya pacar. Kalau gue single but not available sih. Betul ya. Betul. Oke. Lebih ke masih enough aja gitu, kayak ya dulu gue pengen puas-puasin aja, kerja, main, sana sini. Oke. Jawaban gue adalah single. Oke. Gue jomblo, alhamdulillah jomblo banget. Sekarang boleh sambil angkat gelas di meja. Terus nih gitu. Oke, gue akan melontarkan sebuah pertanyaan buat kalian. Menurut kalian jawabannya adalah iya. Kalian ajak cheers. Kalau judging based on obrolan aja tadi, kayak kayaknya cocok juga nih gue sama dia gitu. Siap ya? 1, 2, 3. Haus loh. Kenapa? Boleh diceritain nggak alasannya? Enak ya kayaknya. Malas untuk berkomitmen atau in relationship secara serius ya. Gitu. Cuma kalau ditawarin open relationship ya nggak apa sih. Ini maksudnya apa ya? Tolong. Kalau misalkan diomonginnya terlepas dari kondisi nyata sekarang, gue pribadi yang careless. Gue nggak peduli lah soal mau pacaran, mau apa gitu. Dan gue lebih suka ya I do what I do tanpa ada distraksi gitu ya, you do you lah gitu. Ya karena sepemikiran itu jadi kayak ya oke lah in another life bisa. Karena menurut gue Lebih ke nggak bisa decide sekarang gitu loh. sama gue juga nggak bisa. Kayak- Jadi maybe gue sebenarnya. We just have to be apa ya, good friends aja dulu gitu. Sama-sama sepemikiran aja. Pemikiran aja. Nggak ada yang sama-sama kuat. Gak tahu ya, mungkin gue merasa kayak gue masih terlalu fun, way too playful. Dibanding gue ya. Buat Hilmi yang mengkontekskan pacaran tuh ya harus chat, harus ketemu, harus ngedate, harus apa gitu. Ini mungkin masih kayak terlalu shallow untuk kita menentukan apakah dia the one. Gue ngerasa kalau abis ngobrol gue bisa tahu ini bakalan kayak berlanjut apa enggak gitu. Dan gue belum melihat itu pas kita ngobrol aja. Maksudnya kayak terlepas emang ngobrolnya nyambung dan mungkin kayak pandangan lo sama gue mirip gitu. Terima kasih Afina dan Akbar. Terima kasih. Yeay. Oke, thank you Brian, Sally. Terima kasih banyak. Menarik. Salaman dulu dong biar nggak selek. Boleh silakan boleh. Thank you. Mau tuker nomor handphone juga boleh. Kalau Di grup udah ada kan pixel ya, aduh. Ya oke baik. Biar nggak selek aja, Nggak gini ada aja deh. selek, Nah, nggak ada selek. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye.